Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur karena hari ini kami kembali bisa bersekolah minggu, kami bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah. Tuhan, pimpin kami di dalam sekolah minggu hari ini. Kami berserah kepada Engkau buat seluruh waktu kami. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut lagu yang tadi ya, kita nyanyikan bersama ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, sekarang kita nyanyikan dengan berpasangan ya. Biar bisa berpasangan, boleh cari teman yang berpasangan. Ini contohnya ya, biar Brandon dan Bella. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik semua, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu yang menceritakan tentang Nabi Samuel. Nabi Samuel ibunya bernama Hana, ayahnya bernama. Elkana. Nah, lagu ini akan menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Samuel dari sejak dia kecil sampai dia dipakai Tuhan di usia besarnya. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak dia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel, selalu taat firman Tuhan. Samuel, hidupnya menjadi berkat. Adik-adik, Samuel selalu taat kepada firman Tuhan dan hidupnya selalu menjadi berkat. Kita nyanyikan lagi ya lagu ini, Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak dia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan.
Shalom adik-adik sekalian. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita semua ambil sikap duduk yang baik. Ya, kita buka telinga kita buka pikiran, hati kita. Kita semua mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan dulu ya. Dengan sikap duduk yang baik, kita berdoa. Ikuti lause berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa duduk tenang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, minggu lalu kita sudah mendengar satu cerita tentang seorang ibu. Ingat gak nama ibunya siapa? Iya, Ibu Hana. Ya, seperti tadi ya di pujian tadi kita sudah mendengar ya tentang kisah hidup Samuel. Ya, dari seorang ibu bernama Hana. Nah, adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan kisah perjalanan hidup Samuel. Adik-adik ya, kisah minggu lalu kita tahu ya Ibu Hana itu mandul ya, dan dia terus disakiti oleh istri kedua dari suaminya Elkana, yaitu Penina. Ya, terus disakiti oleh Penina, tapi Tuhan memberikan seorang anak akhirnya untuk Ibu Hana yang bernama Samuel. Tapi sesuai dengan janjinya Ibu Hana. Ibu Hana sudah berjanji kepada Tuhan kalau Tuhan sampai memberikan anak, Ibu Hana bersedia untuk membawa anaknya itu dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen bercerita tentang perjalanan Samuel. Ada satu pengalaman yang sangat unik yang Samuel alami ketika dia mulai melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, jadi di kisah hari ini Samuel itu sudah tinggal di rumah Tuhan. Ya, Samuel tidak tinggal sendirian. Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli. Imam Eli juga tinggal di bait Allah, ya. Dan kemudian Samuel ikut tinggal bersama dengan Imam Eli. Nah, adik-adik, satu kali di malam hari, semua sudah tidur. Ya. Imam Eli tidur di kamarnya, kemudian Samuel juga tidur sendirian. Ya, mereka sudah beristirahat. Malam itu tenang, meskipun lampu masih nyala, ya, lilinnya masih menyala, tapi mereka sudah tidur dengan pulas. Tapi adik-adik, ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba Samuel mendengar suara yang memanggil namanya. Tiba-tiba di kupingnya terdengar ada yang memanggil, "Samuel, Samuel." Mendengar suara itu, Samuel terbangun. Samuel berpikir, jangan-jangan Imam Eli yang panggil. Ini suaranya mungkin dari Imam Eli deh. Lalu Samuel bangun, membawa pelitanya. Dia datang ke kamar Imam Eli dan bertanya, Bapak panggil saya?" Lalu tiba-tiba Imam Eli terbangun dan bilang, "Enggak, saya enggak panggil. Sudah, kembali saja ke kamarmu, saya enggak panggil." Samuel bingung, dia pikir mungkin salah dengar. Dia balik ke kamarnya, lalu dia kembali tidur. Lalu setelah tidur, tiba-tiba muncul lagi suara yang sama memanggil. Coba sama-sama. "Samuel, Samuel." Nah, mendengar suara itu, Samuel terbangun lagi. Dia yakin ini pasti Imam Eli beneran panggil. Dia jalan lagi bawa pelitanya dan datang lagi ke kamarnya dan bertanya, Bapak panggil saya?" Melihat Samuel bolak-balik, Imam Eli bingung. "Enggak, saya tidur, nggak panggil kamu." Ya, sudah, kembali ke kamar. Waduh, kali ini Samuel makin bingung. Dia berjalan lagi, pulang ke kamarnya, dia tidur lagi. Untuk ketiga kalinya dia mendengar suara yang sama. Coba sama-sama kita ucapkan, "Samuel,
Samuel. Waduh, kali ini Samuel yakin ini pasti suara Imam Eli. Ya sekali lagi datang ke kamar Imam Eli. Dia datang dan dia bilang, Bapak panggil saya. Lalu di sana Imam Eli berpikir, dia tahu dia nggak panggil. Dia juga nggak mengigau. Lalu siapa yang panggil Samuel ya? Langsung tiba-tiba Imam Eli teringat. Jangan-jangan itu Tuhan yang berbicara secara khusus kepada Samuel. Adik-adik, waktu itu sudah lama sekali sejak ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung di telinganya. Cuma para nabi, cuma orang-orang yang dipilih untuk menjadi nabi yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung di telinga. Ya, Imam Eli bukan nabi, makanya dia tidak bisa mendengar suara yang Samuel dengar. Ya, papanya Samuel, Elkana, bukan nabi, mamanya juga bukan nabi. Kita juga bukan nabi. Ya. Nah, Samuel ternyata Tuhan tunjuk sebagai nabi. Samuel makanya cuma dia yang bisa mendengar suara itu. Yang memanggil namanya tadi sampai 3 kali. Seperti apa panggilnya? Samuel, Samuel. Nah, setelah Imam Eli ingat itu, lalu Imam Eli bilang sama Samuel, Samuel, itu Tuhan yang panggil. Jadi sekarang Samuel, kamu pulang ke kamar kamu tidur lagi. Nanti kalau suara itu datang lagi memanggil kamu jawab, ya Tuhan, berbicaralah, aku bersedia siap untuk mendengar. Nah adik-adik, mendengar itu Imam Eli menyuruh Samuel kembali ke kamarnya. Lalu akhirnya Samuel kembali ke kamarnya, dia kembali tidur dan betul, Tuhan kembali memanggil nama Samuel seperti ini, Samuel, Samuel. Nah adik-adik, lalu apa jawab Samuel? Dia melakukan sama seperti apa yang Imam Eli ajarkan. Dia mengatakan, ya Tuhan, berbicaralah. Hambamu ini siap untuk mendengarkan. Ya, Samuel tidak lagi jalan-jalan ke kamarnya Imam Eli. Dia juga tidak tidur lagi, tapi dia bangun. Ya, dia duduk dengan tegap. Coba seperti apa duduk yang tegap? Ya, dia mendengarkan. Coba buka telinganya. Nah, Samuel juga membuka telinganya. Dia tidak sibuk lakukan yang lain. Dia tidak main-main, dia tidak ngomong sepanjang Tuhan ngomong, tapi dia duduk dengan tenang, diam, tegap, dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Adik-adik, Tuhan menyampaikan nubuatnya, ya, apa yang mau Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel, kepada Imam Eli dan keluarganya, dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup Samuel. Wah, banyak yang Tuhan sampaikan. Tapi adik-adik, Samuel tidak melewatkan satu perkataan apapun. Ketika besok paginya dia ditanya sama Imam Eli, dia bisa menceritakan persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Kenapa bisa? Karena Samuel sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan berbicara, ya, ketika Tuhan menyampaikan apa yang diinginkan, Samuel membuka telinganya, dia berkonsentrasi sehingga dia bisa mengingat semuanya. Nah, adik-adik, apa sih yang mau saya ajak sama-sama untuk kita pelajari? Adik-adik, kita memang tidak mendengar suara Tuhan seperti Samuel mendengar suara Tuhan waktu itu. Kita tidak mendengarnya di telinga kita. Tapi Allah Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita.
Allah selalu berbicara di dalam hati kita, mengingatkan waktu kita mau berbuat dosa, Tuhan tuh berbicara loh kepada kita. Nah, selain itu juga lewat firman Tuhan seperti saat ini Lause menyampaikan isi Alkitab, isi firman Tuhan, itu juga cara Tuhan berbicara kepada kita. Nah, adik-adik seperti Samuel yang menjawab, "Ya Tuhan, aku mendengarkan." Biarlah kita juga seperti itu adik-adik ketika Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita atau lewat firman Tuhan. Ketika kita mendengar Tuhan memanggil nama kita, ketika kita mendengar Tuhan mau berbicara kepada kita, kita menjawab, "Ya Tuhan, saya bersedia." Seperti satu lagu ini. Yuk kita sama-sama berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Oke adik-adik, silakan duduk lagi. Nah adik-adik, ini yang mau Lause ajak sama-sama kita untuk renungkan hari ini. Ketika kita mendengar Tuhan memanggil kita, ketika kita mendengar Tuhan ingin berbicara kepada kita, kita selalu siap sedia. Ya, kita mau mendengarkan suara Tuhan itu dan mentaatinya seperti yang Samuel lakukan. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup ya firman Tuhan kali ini. Yuk sekarang kita kembali ambil sikap duduk dan doa yang baik. Semua ikuti Lause berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ketika Tuhan memanggil, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk kita terus semangat ya untuk menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya dengan mendengarkan suara Tuhan baru deh ya kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Baru kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, untuk menutup firman Tuhan, untuk mengakhiri sekolah minggu kita, Lause pengen ajak kita sama-sama untuk menaikkan satu pujian penutup, yaitu bersama Tuhan aku bisa, ya. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan kita bisa. Makanya kita mau terus mendengar dan mau terus mengikuti Tuhan. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
Ya, shalom adik-adik sekalian. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Hari ini kita akan membuka amplop nomor 8 yang tulisannya warna ungu. Ya, dibuka hari ini Minggu 16 Januari. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Samuel. Nah, adik-adik, jadi hari ini aktivitas kita apa ya? Apa isi amplop kita? Yuk, kita sama-sama buka. Nah, adik-adik, di dalam amplop kita ada wafer yang bisa dimakan nanti ya setelah selesai sekolah minggu. Lalu selanjutnya adik-adik ada selembar kertas yang berisi "Aku mendengar dengan baik". Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik juga perlu siapkan beberapa hal, yaitu pensil warna, gunting, dan juga lem kertas. Nah, adik-adik, bagaimana mengerjakannya? Nah, adik-adik, ini langkahnya adik-adik bisa pilih sendiri ya. Adik-adik mau gunting dan menempel dulu baru mewarnai, atau mewarnai dulu baru kita menggunting dan menempel. Nah, adik-adik, kalau lause akan mewarnainya lebih dulu supaya warna-warni dulu. Jadi nanti tinggal gunting dan tempel, nggak perlu tunggu kering lama-lama ya. Jadi lause pertama-tama akan warnai lebih dulu gambarnya. Jadi ada gambar anak kecil di sini kita warnai, kemudian ada gambar-gambar anggota tubuh di sini kita warnai. Oke? Nah, adik-adik, kalau sudah selesai diwarnai, yuk kita sama-sama gunting ya. Lihat di sini ada bagian garis putus-putus. Adik-adik gunting. Kalau yang belum bisa pakai gunting, minta tolong orang tuanya untuk bantu gunting ya. Nah, adik-adik, tugas kita selanjutnya adalah kita akan mencocokkan gambar-gambar ini ke dalam kotak-kotak di gambar anak ini. Jadi, kita akan gunting semua 6 kotak ini menjadi 6 kotak terpisah, lalu kita akan cocokkan ke sini. Mata kira-kira ke yang mana, kemudian otak ke sebelah mana, hati sebelah mana, dan seterusnya ya. Adik-adik coba perhatikan. Jadi, adik-adik gunting dulu 6 kotak ini, kemudian adik-adik cocokkan. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai ditempel semua, lalu saya pengen ajak kita masing-masing simak nih. Kita baca apa sih tulisannya. Tulisannya ini adalah "Aku mau mendengar dengan baik". Jadi adik-adik, dari aktivitas ini lalu saya pengen mengajak kita untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan ini bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, atau ketika kita sedang membaca firman Tuhan. Artinya kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Contoh atau sikap mendengarkan yang baik itu seperti apa sih seharusnya? Nah, ada di sini nih tulisannya. Kita mulai dari bagian paling atas nih, otak berkonsentrasi. Artinya adik-adik, kalau kita mau menjadi pendengar yang baik itu otak kita berkonsentrasi. Konsentrasi kepada yang sedang berbicara, bukan malah jadi asik memikirkan yang lain. Ya, kita sedang dengarkan firman Tuhan, jangan dulu mikirin soal nanti mau pergi main kemana. Ya, atau sedang belajar, jangan sibuk memikirkan hal yang lain-lain selain pelajaran. Kemudian yang kedua, mata memperhatikan dengan fokus ya. Adik-adik, ketika sedang mendengarkan orang berbicara, tataplah yang sedang berbicara ya, atau tataplah ke bahan yang sedang dijelaskan kalau sedang pelajaran atau sekolah minggu ya. Jadi matanya nggak lari-lari. Ada yang berbicara di depan, mata bukan ngeliatin makanan ya. Kalau yang sedang berbicaranya menjelaskan hal yang lain ya, jangan lihatin makanan atau lihatin mainan dan lain sebagainya, tapi perhatikan si pembicaranya atau bahan atau hal yang sedang dijelaskan itu. Kemudian mulut tenang dan menunggu giliran untuk berbicara. Nah, jadi adik-adik, tidak mungkin kita bisa mendengarkan dengan baik kalau kita ikutan berbicara dengan orang yang sedang berbicara. Jadi mulut kita ketika mendengarkan tenang, dan kalau mau berbicara tunggu giliran atau angkat tangan lebih dulu ya. Tidak langsung memotong atau tidak asik mengobrol. Nah, lalu selain itu ada telinga mendengarkan dengan seksama. Ya, jadi ketika sedang mendengarkan orang ya, telinga kita fokus ya, nggak lagi malah asik dengerin orang lain yang bukan sedang menjelaskan, atau malah pakai headset mendengarkan hal-hal yang lain, lagu atau video lain ya. Kemudian ini, hati siap dan memperhatikan ya. Hati ini berbicara soal diri kita, jiwa kita ya.
Adik-adik seperti biasa sebelum firman Tuhan langsung selalu menjelaskan kita siapkan hati dan pikiran kita. Artinya adik-adik kalau hati kita sedang ada yang digusarkan, hati kita sedang merasa tidak tenang, kita minta Tuhan, kita berdoa saat itu supaya ketika mendengarkan tidak ada yang mengganggu perasaan kita. Nah, baru adik-adik yang terakhir tubuh, ya. Tubuh ini tangan, ya, badan, kaki, ya. Tubuh diam dan tenang. Ya, adik-adik kita akan semakin susah berkonsentrasi mendengarkan kalau tubuh kita asik main ini itu atau bahkan kita berlari-lari ke sana kemari. Kita mungkin bisa dengar suara orang yang sedang berbicara ketika berlari-lari, tetapi kita tidak bisa konsentrasi dan kita tidak bisa mendengarkan dengan baik karena tubuh kita tidak tenang, tidak diam. Nah, adik-adik, ini adalah tips atau cara-cara kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik di mana saja dan kapan saja. Jadi Lausa berharap adik-adik hari ini dari aktivitas ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan dan menolong kita juga untuk belajar satu hal yang baru untuk setiap kita. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik sebelum menutup sekolah minggu, Lause ingin memberikan satu pengumuman. Adik-adik, di tanggal 13 Februari kita akan mengadakan sekolah minggu spesial untuk memperingati Hari Raya Imlek dan juga hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, jadi untuk menyambut Hari Raya Imlek dan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang spesial kali ini, Lause ingin mengajak adik-adik untuk ikut serta memeriahkan momen ini. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk bisa mengirimkan video ucapan adik-adik. Baik itu ucapan selamat Imlek dan juga selamat ulang tahun untuk sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, untuk video ucapan ini tidak perlu terlalu panjang, maksimal 30 detik. Ya, jadi di video ini adik-adik silakan adik-adik bisa sampaikan harapan adik-adik, doa adik-adik ataupun ucapan adik-adik untuk Imlek maupun juga untuk sekolah minggu yang berulang tahun. Nah, adik-adik boleh tuh ya mau berbicara sendiri, mau bersama dengan saudara-saudara rame-rame, yang jelas videonya 30 detik. Dan adik-adik juga boleh mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, adik-adik boleh ya menyampaikan ucapannya. Nah, adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa ikut serta ya untuk memeriahkan ulang tahun sekolah minggu dan juga perayaan Imlek tahun ini. Meskipun kita masih online, kita masih belum ibadah onsite, tapi biarlah sukacita dan semangat kita untuk memeriahkan acara ini boleh tetap ada. Nah, adik-adik, untuk videonya adik-adik bisa minta orang tua untuk merekamnya dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Dikirimnya bisa lewat WhatsApp ataupun bisa lewat email. Silakan para orang tua bisa perhatikan nomor dan alamat email yang bisa orang tua pakai untuk mengirimkan video anak-anak saudara. Teman-teman, ayo kita berdoa sebelum menutup sekolah minggu ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang kehidupan Nabi Samuel yang Tuhan panggil pada usia kecilnya. Saat ini kami mau belajar mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa di dalam hidup kami sejak sekarang sampai kami besar nanti. Kalau kami mau bersandar dan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Serta kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman